Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sekolah Senraffi Suharyanto dengan NIM 362121 30 20 40. Saya berasal dari TMK 1B. Di sini saya akan melakukan UTS, yaitu membahas tentang lebih tepatnya mengerjakan 10 soal UTS. Yang pertama, di sini kita ada soal yang pertama, jelaskan pengertian dari pengelasan. Pengelasan atau welding adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan mencairkan sebagai logam input dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan tanpa logam dan melakukan sambungan yang kontinu. Yang kedua ada jelaskan prinsip kerja pengelasan OA dan disertakan gambar lengkap. Baik, saya akan sertakan gambar pada saat ini. Yang pertama itu ada oxygen cylinder with pressure reduction, and number 2 we have auxiliary cylinder with pressure reduction. Number 3 ada brace line back pressure valve. Number 4 ada oxygen pump. Number 5 we have externally hose. Number 6 welding torch. Number 7 welding boots, and number 8 welding nozzle, and number 9 workpiece, and number 10 welding flame. Yang kedua itu adalah proses pengelasan yang dilakukan dengan membakar gas asetilin dengan oksigen sehingga menimbulkan nyalanya api dengan suhu yang dapat meningkatkan logam induk dan logam pengisi. Keuntungannya bisa digunakan untuk papat tipis untuk posisi biasanya hanya untuk yang flat atau di bawah kanan. Yang ketiga ada pengertian las SMAW atau SWAM. Proses pengelasan SWAM atau bisa dibaca dengan shield metal arc welding yang sering juga disebut kelas busur listrik adalah proses pengelasan yang menggunakan panas untuk mencairkan material dasar atau logam induk dan elektroda atau bahan pengisi. Panas tersebut dihasilkan oleh lompatan ion listrik yang terjadi antara katoda dan anoda, ujung elektroda dan permukaan plat yang akan dilas. Akan saya sertakan contoh gambarnya juga. Yang keempat ada sebutkan secara umum jenis-jenis elektroda kelas SWAM yang umumnya dipakai di lapangan. Jenis-jenis kawat las elektroda bisa dibedakan bermacam-macam tergantung cara penggunaan dan jenis material yang dilas. Tapi secara umum kita mengenal jenis-jenis elektroda sebagai berikut. Pertama, ada elektroda batu lunak atau mild steel electrode. Nomor 2 ada elektroda nikel. Nomor 3 ada elektroda aluminium. Nomor 4 ada elektroda besitor. Nomor 5 ada elektroda stainless steel. Untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan tentang polaritas pada mesin las welding. Polaritas pada mesin las welding dalam melakukan pengelasan banyak hal yang harus kita perhatikan agar mendapatkan hasil yang baik dan sesuai dengan syarat keberterimaan standar dan kode. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah penggunaan parameter pengelasan. Yang kedua, parameter pengelasan yang digunakan biasanya mengacu pada welding product specification. Pada WPS terdapat beberapa parameter yang sudah teruji seperti besar arus, voltase, polaritas, dan travel speed. Penggunaan parameter yang beda ini akan mempengaruhi hasil las mulai dari penetrasi, lebar lasan, dan terkadang juga cacat las yang terjadi. Yang selanjutnya akan saya sebutkan jenis-jenis dari sambungan las. Oke, sambungan las itu ada 5. Yang pertama sambungan las T-joint. Yang kedua ada sambungan las butt joint. Nomor 3 ada sambungan las lap joint. Nomor 4 ada sambungan las cornet joint. Dan nomor 5 ada sambungan las edge joint. Nah, sebutkan jenis-jenis sebungka konstruksi las. Nah, di sambungan jenis-jenis dari sambungan las itu yang pertama ada sambungan T atau T joint. Yang kedua ada sambungan butt joint. Yang ketiga
yaitu sambungan lap joint tadi, dan keempat corner joint atau sambungan sudut, dan kelima ada edge joint. Untuk selanjutnya yaitu sebutkan jenis-jenis konstruksi las. Yang pertama ada sambungan las, yang kedua ada sambungan paku keling atau rivet joint, yang ketiga ada sambungan baut atau unifold joint. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan secara ringkas perbedaan mesin las GTAW dan GMAW. Perbedaan terletak pada elektroda dan jenis perlindungannya. Pada SMAW, elektroda ikut mencair karena juga berfungsi sebagai bahan tambahan. Pada GTAW tidak ikut mencair karena hanya sebagian sumber busur las. Elektroda GTAW dari tungsten, untuk bahan tambahan GTAW berupa logam lainnya. Jenis pelindung SMAW adalah flux yang ada pada elektroda. Jenis pelindungan GTAW menggunakan gas sebagai pelindung logam cair saat proses pengelasan berlangsung. SMAW, elektroda dalam diameter kecil dengan bentuk lurus dengan panjang 30 cm sampai 40 cm, membutuhkan penggantian yang terus-menerus dan dapat mengganggu proses kerja GMAW. Elektroda dengan bentuk kabel dengan diameter kecil dalam gulungan kabel yang bisa terus-menerus dipakai dengan durasi yang lama. Yang terakhir adalah jelaskan perbedaan mesin las GTAW dan FCAW. GMAW atau gas metal arc welding terdiri dari MEG, metal aktif gas, dan yang kedua ada MEG, metal insert gas. Adalah pengelasan dengan gas nyala yang dihasilkan berasal dari busurnya nyala listrik, yang dipakai sebagai pencair metal yang dilas, dan metal penambahan sebagai pelindung oksidasi. Digunakan gas pelindung yang berupa gas kakel atau inert, atau bisa disebut juga dengan CO2. Dan sedangkan FCAW, flux cored arc welding, pada hakikatnya hampir sama dengan proses pengelasan GMAW. Gas perlindungannya juga sama-sama menggunakan karbon dioksida CO2. Biasanya pada mesin las FCAW ditambah robot yang bertugas untuk menjalankan pengelasan, biasanya disebut dengan super anemo. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Bila ada salah kata mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.